Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Akan melanjutkan bahasan yang telah lalu tentang sujud sahwi. Sebagaimana biasa, kajian kan kita bagi menjadi dua termin. Termin pertama adalah pembahasan atau pemaparan kurang lebih 20 menit dan sisanya bila berkenan maka akan dibuka termin tanya jawab. Untuk itu, agar kita lebih banyak beristifadah dari guru kita awali saja kajian kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Faisal Hamdani MA, kepada beliau falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah alimul kulli syai' wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mu'alliman mukhlisin lahuddin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sebelum kita mulai mari kita berwasilah dengan Ummul Quran baca Fatihah. Mudah-mudahan dilapangkan dada kita, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, dibantu taat hingga akhir hayat, sehingga kita bisa dikumpulkan bersama Nabi dan sahabat, bersama guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan taat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu kita sudah membahas tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam salat, termasuk tata cara salat orang-orang yang ajaz anil qiyam, yang tak mampu berdiri. Bahasan selanjutnya adalah tentang sujud sahwi. Faslun wal matruk minas salat salah satu asya. Yang ditinggalkan orang yang melakukan salat ini, ketika dia salat ada 3 jenis perbuatan. Yang pertama perbuatan fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga hay'ah. Ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Sebenarnya di sini sunnah dimaksudkan adalah sunnah ab'ad. Sunnah hay'ah itu yang lebih ringan, seperti tasbih-tasbih, zikir-zikir ketika kita ruku, sujud. Sedangkan sunnah ab'ad itu seperti kunut subuh, termasuk tasyahud awal dan doa tasyahud. Ada 6 jenis, nanti kita jelaskan. Beliau mengatakan fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Adapun ketika kita meninggalkan, tertinggal bahagian-bahagian yang fardu, tinggal rukuknya, lupa kita enggak ruku, langsung sujud.
atau lupa kita sujud langsung berdiri. Kalau tinggal yang fardu yang seperti ini, la yanubu anhu sujudus sahwi. Maka kita tidak dimandubkan, tidak disunnahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Maksudnya kalau rukun itu tidak bisa diganti, ditutupi dengan amalan sunnah sujud sahwi. Karena yang rukun, yang wajib tidak bisa terpenuhi, tergantikan, tertutupi dengan yang sunnah. Logika fikihnya begitu. Ya. Tidak bisa digantikan. Bal, jadi bagaimana solusinya? Bal in dzakarahu waz zamanu qarib. Tetapi kalau kita ingat kita meninggalkan ruku atau sujud, waz zamanu qarib, waktu meninggalkan itu masih dekat, atabihi. Paksa diulangi lagi. Ulangi balik. Paksa ruku lagi, sujud lagi gitu. Wabana alaihi wasajada lisahwi. Maka lakukanlah dia dan nanti di akhir baru ditutup dengan sujud sahwi. Baru kita lakukan sujud sahwi sebagai penyempurnanya. Jadi saya ulangi lagi, kalau seseorang itu meninggalkan sholat rukun dari sholat, tidak dapat diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau dia teringat, maka dia boleh langsung melakukannya lagi yang tertinggal jika masanya masih dekat, yang qarib, dan langsung meneruskan sholatnya. Sujud as-sahwi masyru'un. Sujud sahwi ini termasuk yang disyariatkan. Lil khalal. Sebab apa? Sebab terjadinya cacat yang terjadi di dalam sholat kita. Al-hasil bis sholat. Sawa'um fi dzalika sholatul fardu awin nafal. Jadi sujud sahwi ini disyariatkan baik di dalam sholat wajib 5 waktu maupun sholat sunnah. Ya. Disyariatkan. Akan tetapi wafi qauli, akan tetapi ada juga satu pendapat dari ulama, la yasyra. Dia tidak disyariatkan pin nafal. Di amalan di sholat-sholat sunnah, sholat nafilah itu tidak disyariatkan sujud sahwi. Yang namanya sholat sunnah ya sudahlah. Itu pula ya. Tetapi pendapat yang dipilih yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i tadi itu disyariatkan dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Tsumma dabita sujud sahwi. Kemudian boleh mengatakan lalu kita harus melakukan sujud sahwi. Imma birtikabi syai'un munhiya anhu fis salat ka ziyadati qiyam aw ruku' aw sujud. Sujud sahwi ini kenapa kita lakukan? Karena lupa kan? Baik dia karena kita melaksanakan sesuatu yang dilarang. Birtikabi syai'un munhiya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang terlarang, misalnya kita menambah kaziyadah qiyam, kita tambah berdiri. Udah berdirinya kita tadi, kita tambah berdiri lagi karena lupa. Atau udah rukuk, kita rukuk balik. Habis kita rukuk balik gitu kan. Nah, tambah dia. Atau sujud juga. Begitu sujudnya 3 kali pula kita sujud kan. Baru naik berdiri. Bertambah dia. Au qu'ud fi ghairi mahal. Atau kita duduk tidak pada tempatnya ala wajishah. Disebabkan karena kita sahun, lupa, sahwi, ya. Autarka, atau kita meninggalkan ma'murum bih, sesuatu yang kita diperintahkan, meninggalkan sesuatu yang rukun yang diperintahkan, katarki ruku awis sujud awil qiyam. Lupa kita tak ruku, tak sujud, tak berdiri atau tak duduk, wajib, atau meninggalkan qiraah, meninggalkan bacaan yang wajib yaitu surah Al-Fatihah, ma'murum, yang itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Au tasyahud, atau meninggalkan duduk tasyahud akhir yang wajib, wa qad fata mahallahu fa innahu yasjudu lisahwi ba'da tadraku ma tarakahu. Maka orang yang mengalami begitu, ya, apabila dia telah meninggalkan itu dan waktunya telah lewat, mahalnya telah lewat, orang yang mengalami demikian itu melakukan sujud sahwi setelah
menyusulkan perbuatan yang ditinggalkannya itu. Jadi diulangi perbuatan itu, nanti di akhir kita sujud sahwi. Ini penjelasan yang lebih rinci ya. Baik kita menambah rakaat, menambah perbuatan yang tak diperintah atau meninggalkan. Jadi sama-sama sujud sahwi. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa in tadzakuru ba'da salam nazara. Ya. Kemudian jika dia mengingat itu, mengingat dia tinggal rukuknya, sujudnya sesudah salam, atau dia mengingat ada ditambahnya rukuk sujud sesudah sholatnya selesai, sesudah salam, nazara. Dia harus dilihat, kata beliau kan. Dilihat apa yang harus, ketika dia ingat dia sesudah salam, maka dia harus membuat apa yang ditinggalkannya itu dan menyempurnakan sholatnya. Kalau berdasarkan hadis Nabi begitu ya. Jadi dibuat kita tadi melaksanakan yang wajib tadi kita lakukan ulang, baru kita sujud sahwi, itu berarti di akhir pun boleh, tetapi jangan sesudah salam. Ya. Tapi kalau sesudah salam bagaimana? Bagaimana kalau sesudah salam? Kata beliau, jika ingat setelah salam, maka dilihat dulu katanya. Wa in tadzakaru ba'da salam nazara, kita lihat dulu. Apa yang dilihat? Jika waktunya belum begitu lama, belum lama gitu ya, maka boleh dia menyusulnya. Tadi tinggal rukuknya, sebelum salam dia rukuk lagi. Baru setelah rukuk langsung dia duduk tahiyat akhir, langsung salam. Baru sujud sahwi, langsung salam. Nah, kalau di kitab Kifayatul Ahyar ini nanti disebut bahwa sujud sahwi itu sebelum salam. Tetapi di dalam fikih Mahalli Syafi'iyah juga itu ada dua pilihan, boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Tetapi Abu Suja dalam kitab Kifayatul Ahyar memilih sebelum salam. Ini kita jelasin ya. Nah ini ada kaitannya tadi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika waktunya belum begitu lama, boleh dia menyusulnya lalu dia sujud sahwi. Tetapi jika masanya telah lama, ia wajib mengulangi sholatnya sejak dari permulaan. Jadi kalau sudah kelewatan, udah kelamaan, udah selesai sholat, tadi kayaknya aku tinggal rukuknya. Tadi kayaknya aku nggak sujud yang kedua. Kalau udah gitu terjadi, ya sudah, pasal wajib lagi sholat kita, ulangi sholatnya kan. Sholat lagi. Itu menurut penjelasan dari kitab ini. Sebenarnya Bapak Ibu, penjelasan kitab ini mendetailkan amalan-amalan sunnah Nabi yang tak ada dan yang sudah ada tapi nanti dikiaskan gitu ya. Nah, maka di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Nabi pernah memang lupa sholat, lupa rakaat sholatnya. Beliau berdiri lagi, setelah berdiri, kemudian beliau langsung duduk tahiyat akhir dan salam. Begitu, memang begitu, Nabi pun begitu ya. Tapi sebelum salam tadi Nabi sujud sahwi, sujud untuk karena lupa tadi, karena ada rukun yang ditinggalkan. Itu ada hadis sahihnya nanti disebutkan di dalam kitab ini. Masyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jika masanya telah lama wajib mengulangi sholatnya sejak dari permulaan. Tidak boleh hanya menyusulkan apa yang ditinggalkan itu dan meneruskan sholatnya. Sebab urutan tertib sholat berubah. Karena sudah lamanya waktu perceraian. Maksudnya cerai waktunya itu, sudah tercerai ya. Maka kata beliau, wala yazuzul bina litaghyir najim sholat butulul pasal. Jadi tidak bisa. Kenapa? Karena dia merubah susunan sholat itu sudah intervalnya sudah terlalu lama. Ya, nggak boleh lagi. Ya. Tentang lamanya ini, wapi dobritulul pasal qaulani lisyafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ada dua pendapat tentang berapa lama tidak boleh lagi mengulangi sholat tadi, rukun sholat yang terlupa tadi. Al-Azhar ada dua qaul dari Imam Syafi'i, ya dalam Al-Um disebut, ya yang qaul satu qaul Azhar, satu qaul Nas. Fil Imam annahu yarji'u fi ilal uruf.
Nah, ini disebut yang pertama dikatakan dikembalikan kepada uruf lamanya itu. Wal qaulul akhar, tetapi di dalam pendapat yang lain dalam kitab Al-Buwaiti dikatakan Imam Syafi'i yang disebut dengan waktu lama itu, waktu interval itu adalah masa yang melebihi 1 rakaat. Jadi kalau kira-kira sesudah 1 rakaat lamanya baru kita teringat, itu nggak boleh lagi. Tapi ketika kita tadi salam, tinggal tadi rukuk langsung, itu masih boleh. Menurut pemahaman Imam Syafi'i. Langsung boleh lagi kita ulangi, rukuk kita tadi, kemudian kita sujud sahwi, baru salam. Ya. Itu penjelasan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Buwaiti. Ya. Murid Imam Syafi'i ini sangat banyak kan, ada Al-Buwaiti. Sampai sekarang juga banyak sekali pengembang-pengembang. Karena Imam Syafi'i ini termasuk imam mazhab yang paling logis sebenarnya. Paling cocok, ya, paling gampang dinalar secara fikihnya juga lebih lengkap. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi tentang dibolehkannya, kemudian tentang dibolehkannya melanjutkan sholat setelah menyusulkan, hal itu tidak ada perbedaan antara adanya pembicaraan setelah salam. Jadi nggak ada perbedaan ulama, ya. Dibolehkannya melanjutkan sholat, hal itu tidak ada perbedaan antara adanya setelah salam, pembicaraan setelah salam. Keluar dari masjid dan membelakangi kiblat dengan tiadanya mengerjakan semua perkara itu, ini adalah pendapat yang sahih. Kedudukan masalah ini adalah pada orang yang meyakini rukun yang ditinggalkannya. Adapun apabila seseorang itu telah salam dari sholatnya, kemudian ragu-ragu terhadap apa yang ditinggalkannya, apakah rukun atau rakaat sholat, menurut mazhab yang sahih, ia tidak wajib, tidak berkewajiban apa-apa, dan sholatnya yang telah dilakukan sah. Sebab pada zahirnya ia telah menunaikan sholatnya dengan sempurna. Dia cuma ragu. Tadi udah sholat aku, apa tinggal ya 1 rakaat? Atau aku tadi nggak sujud? Nah, dia ragu saja. Apakah sholatnya sah? Kalau menurut pendapat ulama Syafi'iyah dalam kitab ini, dianggap sholatnya sah. Ya udahlah, ragu aja, udah selesai tadi, udah sempurna. Dianggap sempurna. Ya. Kenapa? Karena zahirnya sholatnya sudah selesai diselesaikan, ya. Adapun datangnya keraguan itu, kata beliau, hal itu seringkali terjadi apalagi apabila waktunya telah lama. Jadi seandainya kita memegangi bahwa keraguan dapat berpengaruh, maka yang demikian itu tentu membuat kerumitan dan kesulitan. Sedangkan dalam agama tak ada kepayahan apapun. Jadi logika hukumnya, kalau semua keraguan itu kita ikuti, susahlah hidup kita. Asal ragu ulangi, kan begitu. Ya, namanya udah tua nanti umur kita 50 ke atas 60 kan sering lupa, Pak. Makin tua makin lupa kan. Nah, ketika kita sering lupa gitu, apa tinggal tadi rukunnya, apa tidak sujud tadi, apa tidak rukuk tadi. Nah, kalau muncul ragu situ sesudah sempurna selesai, tapi muncul ragu, sudah selesaiin saja, nggak usah hilangkan keraguannya, udah dianggap sah. Ya. Sebab kalau kita ulangi lagi, nanti balik ragu, ulangi lagi, itu sangat menyusahkan kehidupan seperti itu. Sedangkan dalam agama nggak ada kesulitan, ya. Apalagi kalau kita lupa, selalu dianggap tidak berdosa. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lagi melanjutkan, tetapi berbeda dengan datangnya keraguan dalam sholat. Tapi kalau ragunya dalam sholat gimana? Tadi kan ragu kita sesudah selesai sholat, itu bisa kita acuhkan. Kalau dalam sholat ragu macam mana? Orang-orang yang ragu dalam sholatnya harus melanjutkan sholatnya dengan dasar yakin. Jadi kalau kita ragu di dalam sholat, ini paling sering terjadi kan. Maka kata beliau, fa innahu yabni 'alal yaqin wa ya'malu bil asal kama dzakara Syekh min ba'd. Jadi kita harus memilih pendapat yang yakin. 3 atau 4. Kalau yakin 3.
Kalau yakin 4, 4. Kalau dalam riwayat disebutkan Nabi melakukan sholat itu sampai 5 rakaat. Baru ditutupnya dengan sujud sahwi. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Ya, iza syakka ahadukum fi sholati falam yadri kam shalla. Apabila kalian ragu terhadap sholatnya, ragu kalian terhadap sholat kalian, falam yadri kam shalla, sudah berapa rakaat sholatnya, asala sa'am arba'a, 3 atau 4, falyatrahi syakka wal yabani ala mastaiqon. Maka hilangkan, buang keraguan itu, dia hendak menetapkan, yabani ala mastaiqon, ditetapkan mana yang diyakini. Tsumma yasjudu sajadataini qabla ayyusallim. Inilah yang tadi kita sebut kenapa Abu Suja memilih, ini dalilnya, kenapa beliau memilih sujud sahwi itu sebelum salam. Kemudian dia sujud 2 kali sujud sebelum melaksanakan salam. Ini hadis sahih Muslim. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatahu. Kalaupun dia sholat sudah menjadi 5 rakaat, maka yang 5 rakaat itu bisa menggenapkan sholatnya. Wa in kana shallata tamamal arba'a, kalau sholatnya sempurna menjadi 4, kanata taghriman lisyaiton, maka sujud sahwinya itu menjadi apa? Menghinakan, taghriman lisyaiton. Itu membuat setan menjadi terhina, ya. Jadi kalau kita pahami hadis ini, kita harus memilih mana yang paling yakin. Boleh aja kita milih, baru 4 tadi. Tahu-tahu rupanya sudah 4. Tapi kita tahu-tahu rupanya sudah 4, kita merasa baru 3 tadi gitu kan. Yakin kita baru 3, tambah lagi 1 rakaat, rupanya jadi 5 rakaat. Enggak apa-apa. Jadi hadis ini menyebut Nabi melaksanakan sholat 5 rakaat jadinya. Itu pernah terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Adapun lupanya Nabi SAW itu sebenarnya untuk pendidikan, untuk memberi contoh supaya kita bisa memahami bagaimana melaksanakan ibadah dalam kondisi lupa. Nah, maka kata beliau lagi menjelaskan, tak boleh menjalankan apa yang menjadi ucapan orang lain. Kalau orang lain bilang, kau tadi 3, masih 3 sholatmu katanya kan. Nggak boleh, kita ikut keyakinan kita aja gitu. Walaupun orang bilang, masih 3 tadi salatmu gitu. Ikut keyakinan aja gitu. Kalau menurut Abu Suja gitu. Walaupun orang bilang, tadi masih 3 rakaat. Kita yakin sudah 4, ya lanjutkan aja. Kalau masih apa ya. Jadi berdasarkan hadis ini, kita yang menentukan itu diri kita. Ya. Kemudian beliau mengatakan, summa hadza fi haqqil imam wal munfarid. Hukum yang disebutkan ini adalah bagi imam dan bagi orang yang sholat munfarid sendirian. Amal makmum, di sini ada bedanya Pak, ya harus kita pahami. Amal makmum fala yasjuda idza saha khalafa imamah. Adapun makmum apabila dia lupa dia berimam, jika seorang menjadi makmum dia tak boleh sujud sahwi apabila dia lupa di belakang imam. Kenapa? Karena imam yang menanggung kelupaannya. Jangan sujud sahwi sendiri. Kadang-kadang kan kita jauh dari imam di sana. Kita kira imamnya sudah salam kita kan, padahal belum, naik lagi dia. Iya, belum salam rupanya kita bilang, naik lagi kita kan. Itu kan kadang begitu. Salah dengar kita kan. Kita kira assalamualaikum katanya. Udah salam kita kan. Begitu salam kita naik lagi ya, Allahu Akbar katanya. Rupanya bukan salam dia. Suara orang yang kedengaran salam, kita kira suara imam. Nah, maka kita nggak boleh sujud sahwi, nggak usah. Karena lupa itu ditanggung oleh imam. Itu keutamaan sholat jemaah. Penjelasan dari ulama-ulama Syafi'iyah begitu. Sehingga apabila makmum menduga bahwa imam telah salam, lalu ia ikut salam, kemudian nampak jelas ternyata imam belum salam. Kemudian dia salam bersama-sama imam. Makmum tak usah sujud sahwi. Sebab makmum itu lupa dalam keadaan mengikut imam. Itu dia penjelasannya. Dia lupa karena mengikuti imam.
Kemudian berikutnya, seandainya makmum di dalam tasyahudnya yakin bahwa ia meninggalkan ruku atau fatihah misalnya. Bagaimana? Kalau dia yakin makmum itu annahu tarkar ruku awil fatihah, dia meninggalkan ruku atau fatihah masalan min rakaatan, ya lupa dia kan? Lupa dia satu rakaat tinggal atau ragu-ragu saja dalam meninggalkan ruku atau baca Fatihah, lupa dia. Maka apabila imam telah salam, ia wajib menunaikan satu rakaat dan makmum tidak usah sujud sahwi sebab keraguan makmum ditanggung imam. Bisa dipahami Pak itu? Jadi kalau kita berimam lupa kita tadi nggak baca Fatihah, lupa kita tadi nggak ruku ngikut imam, itu kita wajib lagi ngulangi ruku. Habis itu baru kita salam. Salam kita tetapi tidak sujud sahwi. Sujud sahwinya itu ditanggung imam. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak usah sujud sahwi? Sebab keraguan makmum itu dalam waktu atau di waktu masih mengikuti imam. Itu alasan beliau ya. Kemudian dilanjutkan lagi, seandainya makmum di dalam tasyahudnya yakin bahwa ia meninggalkan rukuk Fatihah misalnya dari satu rakaat lupa, maka imam telah salam wajib dia menunaikan. Kemudian berikutnya seandainya makmum masbuk mendengar suara. Kalau masbuk dia kemudian dengar suara, lalu dia mengira bahwa suara itu adalah salam imam. Seperti tadi, dengar suara dikiranya salam imam. Lalu makmum berdiri untuk melanjutkan kekurangan rakaatnya. Ya ini kan masbuk. Pikirnya imam sudah salam, berdiri dia kan, udah selesai udah. Misalnya di sini hanya satu rakaat saja, kemudian dia menunaikan satu rakaat itu dan duduk, kemudian barulah dia mengerti bahwa imam belum salam. Iya, gimana tuh? Ternyata imam belum salam lagi. Dan nyata kesalahan dirinya, maka satu rakaat yang dijalankan itu tidak bisa dihitung, tidak dikira. Sebab rakaat itu dilakukan di luar tempatnya. Sebab waktu melanjutkan rakaat itu seharusnya setelah putus mengikuti imam. Jadi apabila imam itu salam, barulah maklum harus berdiri membawa satu rakaat lagi. Dan tidak usah sujud sahwi lagi sesudah itu. Sebab hukum mengikuti imam itu masih tetap berlaku. Jadi nggak usah sujud sahwi lagi. Cuman rakaat yang kita tambah tadi itu nggak berlaku. Jadi kita menyesuaikan diri ngikut imam lagi. Belum salamnya rupanya kan. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian lanjutan berikutnya, seandainya imam salam setelah makmum masbuk berdiri, apakah hukumnya wajib duduk kembali? Sebab berdirinya makmum itu tidak atau belum dibolehkan. Atau apakah makmum boleh meneruskan salatnya? Dalam masalah ini ada dua pendapat. Yang ashah, yang lebih sahih adalah dalam Syarah Muhadzab, ini diamalkan banyak kitab ulama Syafi'i, Syarah Muhadzab ini. Dan dalam kitab tahqiq, makmum wajib duduk kembali. Duduk lagi dia ngikut imam ya. Begitu dia mau diri, imam mau salamnya rupanya. Jadi ketika ada orang masbuk, tahu-tahu imamnya salam. Sementara makmum tadi, dia sudah mau berdiri, dia pikir belum salam. Bagaimana yang dilakukan? Ya duduk lagi. Duduk lagi dia dulu, baru diselesaikannya ya. Ibadah sholatnya. Kalau kurang satu rakaat, tambah satu rakaat. Kalau dia masbuk, nanti walaupun dia lupa tadi, nanti akhirnya tetap tidak dianggap sujud sahwi. Itu keutamaan dari ibadah jemaah. Selesai meninggalkan penjelasan sujud sahwi meninggalkan rukun. Kemudian berikutnya wal masnunu la ya'udu ilaihi ba'da talabbus bi ghairihi lakinnahu yasjudu lis-sahwi. Kemudian beliau mengatakan dan yang sunat, jika kita yang sunat
ada ibadah-ibadah sunat, rukun bukan rukun ya, dari sholat itu ada amalan-amalan sunat. Apabila kita tinggalkan dalam sholat, tak boleh diulangi. Ini bedanya Pak ya. Kalau rukun diulangi, kalau sunat tidak boleh diulangi. Jadi macam mana? Tetapi yang meninggalkan itu hendaklah menggantinya dengan sujud sahwi. Inilah keperluan sujud sahwi itu. Sujud sahwi itu menutup kekurangan yang sunnah. Inilah yang disebut nanti sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad. Beliau mengatakan di atas telah disebutkan bahwa salat adalah mengandung rukun, sunnah ab'ad dan hayat. Fal arkan ma la budda minha wala tasyu salatu biduniha jami'aha. Kalau rukun tak boleh tak dikerjakan, tak sah salat tanpa rukun. Amal ab'ad, adapun sunnah ab'ad wa hiyallati sammaha syekh sananan. Ya. Sunanan. Jadi kalau abad ini memang dia disebut oleh Syekh Abu Suja ini dan ulama Syafi'i menyebutnya dengan sunnah. Walaysat min salabis salat. Dia tidak bahagian dari rukun salat. Fatajabiru bisujudi sahwi inda tarakiha. Dan dia bisa diganti dengan sujud sahwi ketika kita meninggalkannya. Bila khilaf. Dan ini disepakati ulama tanpa khilaf. Wa kadza indal amad ala rajih. Begitupun kalau kita meninggalkan baca kunut subuh atau meninggalkan tahiyat awal. Karena itu sunnah. Sengaja kita tinggalkan. Boleh sujud sahwi. Menurut pendapat yang rajih ya. Walaupun kita tinggalkan dengan sengaja. Liwujudil khilal, karena adanya cacatnya sholat. Bis sholat bisa babitarkiha. Wal amad asyaddu khilal, bahwa aula bis sujud. Tetapi meninggalkan kunut subuh dengan sengaja itu asyaddu khilal. Termasuk cacat yang lebih keras. Maksudnya cacatnya lebih besar cacatnya kan, karena sengaja. Kalau tak sengaja sujud sahwi, kalau sengaja ya lebih ditekankan lagi sujud sahwinya, begitu bahasanya ya. Nah, yang mana sunnah abad itu yang kita disunnahkan sujud sahwi? Beliau mengatakan wahadzil abad sittah. Sujud sahwi sunnah abad itu karena sujud sahwi itu ada 6. Yang pertama tasyahud awal. Nah, ini tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu tahiyat awal itu, duduk tahiyat awal itu termasuk sunnah abad. Bukan rukun, sunnah abad. Tasyahud awal, ya baca tasyahud awal, kemudian qu'udalahu, duduk tasyahud awal itu abad. Wal qunut bis subuh, qunut subuh, wa fid nisful akhir minasyahr Ramadan, dan malam ke-16 atau malam ke-15 separuh bulan Ramadan, malam 15 dan seterusnya. Ya. Nisful akhir, separuh akhir dari bulan Ramadan itu kan ada kunut. Kalau ditinggalkan itu disunnahkan sujud sahwi. Wal qiyamulah, termasuk berdiri waktu membaca kunut. Jadi kalau kita baca kunutnya waktu duduk, nggak bisa sujud sahwi. Wassalat ala nabi, baca salawat lupa di dalam tasawuf awal, sujud sahwi. Wassalat alal awwal fi tasyahud akhir, dan salawat alal salawat atas keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir ya. Jadi salawat itu kepada Nabi di dalam tasyahud awal. Kalau di dalam tasyahud akhir itu termasuk sunnah abad. Kalau tertinggal disunnahkan sujud sahwi. Jadi ada 6 ya. Kita ulangi. Sunnah abad itu yang pertama tasyahud awal, yang kedua duduk tasyahud awal, yang ketiga kunut subuh, yang keempat kunut di 15 terakhir bulan Ramadan, yang kelima berdiri, meninggalkan berdiri waktu membaca kunut, waktu kunut tidak berdiri, itu. Yang keenam adalah sholawat kepada Nabi dan keluarganya, kepada Nabi di tasyahud awal, kepada keluarganya di tasyahud akhir. Sebenarnya kalau dirinci lagi 7. Tapi beliau menyebutnya dengan 6 karena disamakannya tasyahud itu, tetapi lain tempat ya.
Wal aslu fi tasyahud awal ma rahul Bukhari Muslim min hadisi Abdullah bin Bahinah. Adapun dalil dalam tasyahud awal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Abdullah bin Buhainah yang berkata annan Nabi sallallahu alaihi wasallam tarkat tasyahud awal nasiyan fasajada qabla ayyusallim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tasyahud awal, lupa beliau ma'asyiral muslimin, tasyahud awal, maka beliau sujud sebelum salam. Sujud sahwi. Ini cara sujud sahwi. Apabila sujud itu dilakukan, maka duduk ketika sujud juga dilakukan. Duduk ketika sujud juga dilakukan. Sebab duduk adalah rukun yang dimaksud tersendiri. Kemudian boleh dikiaskan kunut itu dengan berdiri. Karena kunut merupakan zikir yang disunahkan tersendiri dan ditetapkan tempatnya secara khusus. Nah, bagaimana kalau kunutnya nanti tidak apa? Itu ada perbedaan lagi. Kunutnya nanti tidak waktu i'tidal. Kesunahan sujud sahwi ini adalah bagi kunut subuh dan kunut Ramadan. Adapun kunut najilah bagi orang meninggalkannya tidak disunatkan sujud sahwi menurut kaul yang lebih sahih dalam kitab At-Tahqiq. Perbedaannya adalah bahwa kunut subuh dan Ramadan telah kukuh kuat dalilnya, sedangkan kunut najilah tidaklah demikian. Adapun doa solawat bagi Nabi SAW pada tasyahud awal, karena hal itu adalah zikir yang wajib ditunaikan pada duduk tasyahud yang akhir. Oleh karena itu orang yang meninggalkannya disunatkan sujud, sebab meninggalkan doa solawat pada tasyahud awal itu dikiaskan dengan tasyahud akhir. Imam Ghazali menganggap ada ilat dalam menentukan sujud karena meninggalkan 6 hal itu. Sebab 6 hal ini termasuk di antara syiar yang nyata yang tertentu di dalam sholat. Kemudian Abu Suja mengatakan, dan sunnah yang ditinggalkan oleh seorang yang sholat tidak boleh diulangi setelah dijalankan yang lain. Misalnya, jika seorang berdiri dengan meninggalkan tasyahud awal, ya, atau meninggalkan kunut dan terus sujud. Jadi seandainya dia meninggalkan tasyahud awal dan telah berdiri tegak karena lupa, nggak boleh duduk lagi. Itu tadi sudah disebut di awal sebenarnya ya. Tak boleh diulang, yang diulang itu yang wajib nanti. Jika ia kembali duduk dengan sengaja dan tahu dia haramnya, maka batal sholatnya. Jadi lewat ketinggalan tasyahud awal, udah berdiri kita, imam udah berdiri, kita berdiri. Tadi aku nggak tasyahud awal, ya tasyahud awal lagi kita kan. Batal sholatnya kalau diulangi, haram itu. Kenapa? Karena sudah merusak rukun. Karena yang kita tinggalkan itu bukan rukun. Yang kita tinggalkan itu adalah sunnah. Kalau sunnah cukup ditutup, disempurnakan dengan sujud sahwi. Begitu pemahaman fikihnya ya. Itulah logika fikih itu. Karena yang wajib itu dibedakan dengan yang sunnah. Tapi kalau kita teringat, jika kenapa batal sholatnya di sini disebutkannya sebab dia telah menambah bilangan duduk. Jika kembalinya itu karena lupa, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau lupa nggak batal, gitu pula. Tapi kalau sadar nggak lupa, kita sudah dianggap menambah rukun, maka nanti menjadi batal sholatnya. Tapi apabila ia teringat, haruslah segera berdiri, kemudian ia sujud sahwi. Jika ia kembali duduk tidak tahu akan keharamannya, kalau dia tidak tahu dia tetap duduk tasyahud awal, dia kembali, maka pendapat yang as-shahah enggak batal sholatnya, sah. Karena dia enggak tahu ya, atau lupa juga. Kemudian tadi sunnah rukun sudah, wajib diulangi. Kemudian sujud sahwi, sunnah ab'ad itu tak perlu diulangi. Karena diulangi malah membatalkan sholat. Diganti saja dengan sujud sahwi. Yang terakhir namanya sunnah hayat. Wal hayatu la ya'udu ilaiha ba'da tarakiha. Adapun sunnah-sunnah hayat di dalam sholat tak perlu mengulanginya ketika kita meninggalkannya. Wala yasjudu lis-sahwi anha, dan tak perlu sujud sahwi. Wa idza syakka fi adadi ma atabihi minar rakaat bana 'alal yakin wa huwal aqal wa yasjudu lahu sujudu sahwi wa mahalla qabla salam wa sunnah. Jadi sunnah hayat ini bagi orang yang sholat tak perlu diulangi.
dan tak perlu sujud sahwi. Jika seseorang ragu terhadap bilangan rakaat yang telah dilakukannya, kalau ragu bilangan rakaat tadi sudah dijelaskan. Yang dimaksud dengan sunnah hayat di sini kata beliau adalah apa yang dimaksud sunnah hayat? Sunnah hayat di sini adalah seperti ya selain sunnah abad seperti tasbih, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Itu sunnah. Itu yang dimaksud dengan sunnah hayat. Kalau tinggal nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau nggak belajar fikih orang nih, dia anggap nanti tasbih itu rukun. Kalau tinggal dikiranya sujud sahwi, dia ada yang begitu kan. Karena nggak belajar fikih dia, tak bisa dia bedain mana yang sunnah hayat, mana sunnah abad. Kalau tasbih itu dia tidak termasuk rukun, dia hanya sunnah saja. Maka dari itu tidak perlu sujud sahwi ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, segi penalarannya bahwa sujud sahwi itu merupakan tambahan dalam sholat. Oleh karenanya tidak boleh dilakukan apabila tidak ada perintah syar'i. Ya, itu tambahan. Jadi nggak boleh dilakukan kalau nggak ada perintah syar'i. Padahal perintah itu datang pada sunnah abad dan kita mengkiaskan apa-apa yang serupa dengan abad itu. Sedangkan yang lainnya tetap berada pada hukum asalnya. Oleh karena itu seorang yang melakukan sujud sahwi dengan bawa dugaan bahwa hal itu diboleh dilakukan, batal sholatnya. Jadi kalau orang sujud sahwi, dia tinggal sunat hayatnya tinggal, sujud sahwi dia batal masalahnya. Nggak sadar dia udah batal sholatnya kan. Kalau kurang ilmu ya begitulah kadang-kadang kita kan. Gimana? Dari awal malas ngaji fikih, akhirnya sholatnya pun nggak ngerti kalau ketinggalan mana. Oleh karena itu, jika seorang melakukan sujud sahwi dengan dugaan bahwa hal itu boleh dilakukan, batal sholatnya kecuali apabila dia seorang yang baru masuk Islam. Kecuali mu'allaf, belum ngerti dia. Atau orang-orang yang berada di pelupuk desa, di pelosok-pelosok desa, nggak dapat guru untuk belajar fikih, ya nggak tahu, ya nggak masalah. Menurut Imam Bakhawi nggak ada masalah. Sebagian ulama berkata dia boleh sujud sahwi karena meninggalkan tasbih dan ruku dan sujud. Sebagian ulama lain mengatakan boleh sujud sahwi karena meninggalkan membaca surah. Sebagian ulama berkata boleh sujud sahwi karena meninggalkan setiap yang disunnahkan. Ini pendapat yang kalau bahasa fikih Syafi'inya pendapatnya tidak asah, tidak kuat. Dia hanya menjelaskan saja. Sebagian ulama boleh juga, bolehkan ya. Ternyata ada juga yang membolehkan kalau kita lupa tasbih tadi sujud sahwi gitu ya. Adapun sujud itu dilakukan sebelum salam dan setelah tasyahud karena adanya hadis Rasulullah SAW. Sedangkan sebab sujud sahwi terjadi dalam sholat adalah kemiripannya dengan sujud tilawah. Sunnah sujud sahwi ini berdasar hadis Nabi, kanatir rak'atu was sajdatani nafilah. 1 rakaat dan 2 sujud adalah sunnah tambahan. Jadi begitu memahaminya. Jadi kalau Abu Suja dia memilih sujud sahwi itu waktunya sebelum salam. Tetapi kalau kita baca nanti di kitab Mahalli dia lebih lengkap. Di situ sebagian ulama menyebut boleh sesudah salam karena ada 2 pendapat. Berarti dalam Syafi'iyah ini juga ada perbedaan tetapi yang lebih sahih sebelum salam gitu ya. Baik, saya kira itu saja tambahannya. Selesai pembahasan sujud sahwi, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah jamaah dialog zuhur ataupun kajian zuhur Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan dengan seksama bagaimana detail-detail tentang sujud sahwi sehingga bisa kita ketahui mana yang kita melakukan sujud sahwi bila ditinggalkan, mana yang tidak perlu sujud sahwi apabila kita meninggalkan, dan bahkan terakhir tadi disebut mana yang apabila kita lakukan sujud sahwi itu malah membatalkan sholat kita. Merupakan pengetahuan yang sangat penting bagi kita semua sebab manusia memiliki sifat dasar pelupa. Sholat, apalagi ini kadang-kadang sholatnya
agak buru-buru, maka rentan sekali untuk lupa. Kajian-kajian semacam ini menjadi sangat penting. Apabila para jamaah ataupun pemirsa sekalian ingin kembali kepada pemahaman apa yang telah tadi dibahas, kita bisa menyaksikan kembali kajian ini di channel YouTube Masjid Istiqlal. Barangkali ada yang baru mengikuti kajian di akhir ataupun ada yang masih kurang jelas. Kalaupun tadi ada kesempatan untuk bertanya, tapi kalau mau mereview lagi bisa kita lihat di channel YouTube Istiqlal TV. Demikian kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Kita bersyukur, kita ucapkan terima kasih kepada guru kita, jazakallahu khairan katsiran atas pemaparan yang luar biasa ini. Kalau tidak di majelis khusus, tentu pembahasan semacam ini akan sulit kita dapatkan. Dan yang istimewa adalah karena kajiannya merupakan kajian dari kajian kitab, maka kita pun bisa merujuknya. Bisa merujuknya setelah ini, tadi nama babnya apa? Sebab kadang-kadang bisa saja kita punya masalah, untuk tahu masalahnya di fikih bab apa saja itu satu ilmu tersendiri. Saja yang dapat sama-sama kita ikuti pada kesempatan siang hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini, dan sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas bimbingan Ustadz kita untuk mengampu kajian ini pada setiap bulan. Untuk sempurnanya majelis ini, mau ditutup doa atau kafaratul majelis? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.